Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai supply chain management pada usaha Ashita Bakery. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rafael Yusuf Mahdi, yang kedua ada Bunga Tifa, dan yang ketiga ada Bintu Sani, dan yang keempat ada Respati Mandalagiri. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Supply chain management merupakan aspek penting dalam industri pangan karena mencakup aliran barang, informasi, dan keuangan yang harus terkoordinasi. Pada industri roti, SCM ini berperan dalam menjaga kualitas bahan baku, proses produksi, dan distribusi agar produk sampai ke konsumen dengan baik. Toko roti yang dikaji berkembang dari kue kering menjadi roti premium sehat, yaitu gluten free dan sourdough, sehingga membutuhkan strategi rantai pasok yang tepat mulai dari sourcing, manajemen persediaan, hingga distribusi. Adapun tujuan dari paper ini adalah menganalisis manajemen rantai pasok pada toko roti, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk, kemudian membuat pemetaan rantai pasok serta strategi yang digunakan oleh aktor-aktor utama. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong, jaringan distribusi, value chain, serta ketidakpastian yang mempengaruhi kinerja rantai pasok. Lalu yang terakhir adalah memberikan rekomendasi awal untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi rantai pasok toko roti di masa depan. Kemudian untuk profil dari bakery ini, Ashita Bakery berdiri pada 2022 sebagai pengembangan bisnis dari bisnis kue kering yang telah berjalan selama 7 hingga 8 tahun. Fokusnya menghadirkan roti premium sehat berbahan organik seperti gluten free, low glycemic index, dan sourdough, serta kue kering andalan. Pasar utamanya mencakup pre-order dari sekolah hingga B2B seperti dari kafe, reseller, dan institusi dengan kualitas rasa dan harga yang terjangkau. Ashita Bakery berkomitmen menghadirkan produk sehat dan bernilai bagi konsumen. Oke, selanjutnya saya akan membahas 6 konsep utama dalam rantai pasok menurut Chopra dan Mendel. Pertama, supply chain mapping. Konsep ini membantu kita memetakan aliran produk, informasi, dan dana dari pemasok hingga konsumen. Dengan pemetaan, perusahaan bisa melihat potensi risiko sekaligus peluang untuk meningkatkan koordinasi. Yang kedua, supply chain strategy. Strategi ini bertujuan menciptakan strategi fit, yaitu kesesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan rantai pasok. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan efisiensi biaya dengan responsivitas terhadap pelanggan. Yang ketiga, driving factor. Ada 6 faktor utama yang memengaruhi kinerja rantai pasok, yaitu fasilitas, persediaan, transportasi, informasi, sourcing, dan harga. Semua faktor ini harus dikelola secara terpadu untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang keempat, distribution network. Jaringan distribusi menghubungkan produsen dengan konsumen, dan desain jaringan ini sangat terpengaruh pada biaya, kecepatan pengiriman, serta tingkat kepuasan pelanggan. Yang kelima, product value chain. Konsep ini menggambarkan aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk diterima konsumen. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus menekan biaya pada setiap tahap. Dan terakhir, uncertainty. Ketidakpastian bisa muncul dari sisi pasokan maupun permintaan, dan ini menimbulkan risiko bagi rantai pasok. Karena itu, perusahaan perlu strategi mitigasi, misalnya dengan menyiapkan safety stock atau diversifikasi pemasok. Dengan memahami keenam konsep ini, kita bisa melihat bagaimana perusahaan dapat merancang rantai pasok yang tidak hanya efisien, tetapi juga responsif dan adaptif terhadap perubahan pasok. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan supply chain mapping di Ashita Bakery. Pada bagian hulu, Ashita Bakery mendapatkan bahan baku utama seperti tepung, gula, telur, mentega, ragi, dan keju dari pemasok yang sudah menjadi mitra tetap. Pemesanan dilakukan melalui sales, biasanya lewat telepon atau WhatsApp. Sistem pembayaran dilakukan secara tempo, rata-rata mingguan, sehingga tidak membebani arus kas. Untuk transportasi, pihak pemasok bertanggung jawab penuh dan bahkan memberikan gratis ongkir. Kemudian di bagian proses internal, Ashita Bakery memproduksi roti secara rutin sekaligus berdasarkan pesanan. Persediaan bahan baku disiapkan untuk kebutuhan 1 hingga 2 bulan dengan sistem penyimpanan yang berbeda-beda, seperti freezer untuk keju, chiller untuk bahan yang mudah rusak, dan suhu ruang untuk bahan yang kering. Produk jadi seperti roti umumnya memiliki masa simpan 3 hingga 7 hari, tergantung jenisnya, misalnya roti sourdough atau gluten free. Kemudian pada sisi hilir, distribusi dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari toko langsung, online, sistem pre-order, hingga B2B ke kafe dan reseller. Aliran informasi banyak memanfaatkan komunikasi digital agar cepat dan praktis. Sistem pembayaran yang digunakan juga fleksibel, bisa tunai, transfer, maupun cash on delivery. Untuk memastikan kualitas, produk dikemas dengan kardus khusus hingga tetap aman sampai ke tangan konsumen. Secara keseluruhan, rantai pasok Ashita Bakery sudah terkelola dengan baik. Di bagian supply chain mapping ini, hubungan erat dengan pemasok juga menjamin ketersediaan bahan baku, sehingga produksi rutin juga menjaga keberlanjutan stok produk dan distribusi yang beragam membantu memperluas pasar.
Oke, baik, selanjutnya ada supply chain strategi pada Ashifa Bakery. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan strategi rantai pasok yang diterapkan oleh Ashifa Bakery. Oke, fokus utama dari strategi ini adalah kualitas dan juga kesehatan produk yang menjadi nilai pembeda dibandingkan dengan pesaing. Dari sisi sourcing, Ashifa Bakery bekerja sama dengan pemasok tetap yang sebagian besar berasal dari jaringan keluarga. Hal ini membuat pasokan bahan baku seperti tepung, mokaf, dan tepung tinggi protein lebih stabil baik dari sisi kualitas maupun harga. Selanjutnya untuk manajemen inventory, Ashifa mengombinasikan sistem make to stock dan make to order. Artinya mereka tetap melakukan produksi rutin namun juga fleksibel dalam memenuhi para pesanan khusus. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan stok pengaman untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Nah, pada sisi hilir, distribusi dilakukan melalui 3 jalur, penjualan langsung di toko, pemesanan online, dan pengembangan kerja sama B2B. Semua pengiriman dilakukan dengan SOP khusus, sehingga kualitas produk tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Jika kita analisis menggunakan kerangka dari buku Chopra dan Mendel, strategi ini lebih menekankan pada responsiveness ketimbang efisiensi biaya. Dengan kata lain, Ashifa Bakery memilih untuk fokus pada kecepatan dan fleksibilitas dalam melayani konsumen, khususnya segmen yang peduli kesehatan. Dengan strategi ini, Ashifa Bakery berhasil memposisikan diri sebagai penyedia roti sehat dan premium yang tidak hanya sekedar memenuhi selera rasa, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat pelanggan. Selanjutnya, pada bagian ini kita melihat faktor pendorong atau driving factor yang memengaruhi manajemen rantai pasok pada Ashifa Bakery. Nah, ada 2 faktor. Yang pertama dari sisi internal, faktor utamanya adalah penggunaan bahan baku premium seperti tepung gluten free, mocaf, dan juga high protein yang menjadi dasar produk roti sehat. Nah, hubungan jangka panjang dengan produsen juga memberikan keuntungan berupa harga yang lebih terjangkau atau pasokan yang lebih stabil. Nah, selain itu, inovasi produk juga menjadi penggerak penting dengan diversifikasi dari roti konvensional hingga sourdough dan juga gluten free. Sementara dari sisi eksternal, tren pasar sehat ini menjadi peluang besar karena meningkatnya permintaan roti organik, rendah gluten, dan juga rendah gula. Hal ini didukung oleh strategi distribusi yang tidak hanya mengandalkan jalur B2C melalui toko, pre-order, dan penjualan online, tetapi juga memperluas ke B2B melalui kerjasama dengan kafe dan juga reseller. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait distribution network dari Ashifa Bakery. Jadi Ashifa Bakery ini mengelola distribusi produknya melalui beberapa jalur ya ternyata. Jadi jalur utamanya ada penjualan langsung di toko kecil, jadi retail pick up gitu. Dan juga mereka juga menerima pesanan pre-order. Jadi banyaknya juga dari pre-order juga lewat online karena mereka kan bisa dibilang secara segmentasi bukan roti biasa ya, tapi roti yang cukup sehat. Jadi lewat WhatsApp juga itu jadi suatu hal yang oke banget buat mereka dan juga lewat media sosial. Nah, sebenarnya kalau secara alur distribusi itu dari informasinya pemesanannya misalkan offline dan online, kemudian barang pengiriman dengan SOP khusus menggunakan kardus agar kualitas terjaga, kemudian pembayarannya fleksibel, bisa tunai, transfer ataupun COD. Kemudian kelebihannya juga sebenarnya fleksibilitasnya tinggi ya, jadi kualitas produknya terjaga dan juga responsif terhadap pesanan. Nah, kalau kelemahan ini itu ada distribusinya masih terbatas sebenarnya, masih belum optimal memanfaatkan e-commerce dan juga tergantung pada sistem pre-order seperti itu. Oke, selanjutnya adalah produk value chain pada Ashifa Bakery. Nah, value chain di Ashifa Bakery ini dimulai dari inbound logistik, yaitu pemilihan pemasok tetap dan bahan premium yang menjadi fondasi kualitas produknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada tahap operation, di mana proses produksi menghasilkan roti sehat dengan tekstur lembut, rasa khas, dan juga daya simpan yang lebih lama dibandingkan dengan roti biasa sehingga bisa memberikan nilai tambah. Selanjutnya di tahap distribution, produk itu dikemas dengan standar menggunakan kardus dan dikirim sesuai SOP agar kualitas tetap terjaga sampai ke konsumen. Nah, kemudian pada tahap marketing dan sales, itu strategi yang digunakan adalah diferensiasi produk khususnya untuk produk sourdough dan juga gluten free, serta penerapan harga berbasis pasar untuk menjangkau segmen yang berbeda. Nah, terakhir adalah customer service yang menjadi keunggulan dengan layanan yang fleksibel, pembayaran yang beragam, kemudian pemesanan online maupun offline, serta respon yang cepat terhadap pelanggan yang semakin memperkuat kepuasan dan juga loyalitas konsumen.
Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait uncertainty atau ketidakpastian dari Ashifa Bakery. Jadi sebenarnya di Ashifa Bakery ini relatif rendah ya kalau ketidakpastian dari pemasok utamanya karena dari lingkar keluarga ya. Jadi sehingga pasokannya lebih stabil. Cuman potensi resiko tetap ada dari sisi harga bahan bakunya juga sama tren pasar dan juga persaingan. Sebenarnya kalau dari hulu ke hilir ya, dari hulunya itu pasokannya relatif stabil, tapi resikonya kenaikan harga bahan tetap ada. Kalau secara permintaan sebenarnya fluktuasinya tren rotinya sehat, persaingannya tinggi dan juga pasar middle low bisa jenuh gitu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga ada eksternalnya, sebenarnya daya beli konsumennya menurun, distribusi digital juga masih terbatas. Yang terakhir itu ada strategi yang dilakukan ya. Sebenarnya penyimpanan safety stocknya itu masih berbasis pre-order, jadi belum terlalu fleksibel dan juga metodenya pembayarannya masih pembayaran itu masih terbatas seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah Ashifa Bakery memiliki rantai pasok yang terpetakan dengan baik melalui pemasok keluarga yang menjaga stabilitas bahan baku. Strategi rantai pasok difokuskan pada kualitas dan diferensiasi produk sehat seperti sourdough dan gluten free. Faktor pendorong keberhasilan usaha ini adalah mutu bahan yang premium, inovasi produk, hubungan jangka panjang dengan pemasok, serta tren pasar yang mengutamakan gaya hidup sehat. Distribusi dilakukan melalui jalur B2C dan B2B yang membantu memperluas jangkauan pasar. Nilai produk tercipta dari penggunaan bahan berkualitas, inovasi berkelanjutan, dan layanan yang fleksibel. Meskipun strategi harga masih sederhana, adapun kepastian yang dihadapi meliputi fluktuasi harga, persaingan, dan perubahan tren konsumen, namun dapat diminimalkan melalui penyimpanan stok pengaman, sistem pre-order, dan juga diversifikasi produk. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait rekomendasi dari kelompok kami untuk Asha Bakery. Sebenarnya udah bagus ya terkait keunggulan dan juga kualitas bahan bakunya, kan ada diferensiasi produk yang jelas ya. Produknya sehat, tapi masih ada beberapa ruang perbaikan. Seperti yang pertama dari pemasok dan stoknya itu harusnya bisa menambah alternatif pemasok cadangan dan juga menerapkan sistem reorder point. Kemudian inovasi produknya kembangkan varian sehat baru yang segmentasi harganya lebih jelas. Yang ketiga distribusi pemasaran itu harusnya bisa diperluas distribusi ke platform online food delivery, marketplace, serta perkuat pemasaran digitalnya. Yang keempat itu kalau dari Mindrisnya seharusnya bisa membuat strategi untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku yang ini bisa jadi bahaya. Kemudian yang terakhir di dalam internalnya itu penjelasan pembagian peran manajerialnya dan tingkatkan kapasitas SDM dalam digital marketing supply chain. Berikut adalah daftar pustaka dari beberapa referensi yang kami gunakan. Berikut dokumentasi wawancara kami dengan pemilik Ashifa Bakery. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.